Assalamualaikum semua, selamat datang lagi di pembelajaran informatika untuk seluruh anak SAR di kelas 10 ini. Nah, gimana kabarnya? Insya Allah pasti anak-anak SAR dalam keadaan sehat selalu. Nah, di materi kali ini, ya sebelum SAR mulai materinya, SAR berharap kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran. Meskipun saat ini kita masih berada dalam fase-fase yang belum nyaman dalam proses pembelajaran karena pembelajaran tidak langsung berjumpa dengan SAR ataupun guru-guru yang lainnya. Masuk kita ke pembahasan materi. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah komputer. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang perangkat komputer. Pertanyaan pertama, kira-kira seberapa jauh sih anak-anak SAR ini tahu tentang perangkat komputer? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Cuman mungkin ketika menyampaikannya takut atau bingung. Tapi tenang saja, hari ini akan saya bahas tentang perangkat komputer secara sederhana. Dan di akhir sesi akan ada pengembangan dari materi yang saya ajarkan. Nah, di perangkat komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama itu namanya ada software atau perangkat lunak. Nah, software sendiri atau perangkat lunak ini menjadi salah satu fondasi dalam sebuah sistem untuk menjalankan sebuah perangkat komputer ataupun laptop. Contoh sederhana, nih ya, kalau nggak ada software, anak-anak SAR yang melihat video materi hari ini bisa nggak lihat video materi hari ini? Pasti nggak bisa. Kenapa? Untuk bisa mengoperasikan sebuah komputer atau laptop pasti perlu namanya perangkat lunak. Nah, software sendiri terdiri dari banyak pembagiannya, nak. Tapi pondasi awalnya itu biasanya tuh namanya sistem operasi atau OS. Biasanya disebut dengan Windows atau MacBook. MacBook itu nama laptopnya, ya. Windows-nya itu dia namanya apa ya? Apple. Ya, Apple MacBook. Itu ada nama Windows-nya. Ada juga namanya Ubuntu. Nah, yang biasa anak-anak SAR gunakan itu namanya Windows. Nah, kira-kira versi Windows anak SAR itu versi berapa ya? Gampang lihatnya, nak. Lihat aja sudut kiri pojok ujung. Itu logo jendela Windows-nya apa? Kalau dia lingkaran ada warnanya itu Windows 7 biasanya. Tapi kalau dia ada petak seperti jendela itu biasanya Windows 10 ataupun Windows 8. Ada lagi dia namanya, nak, habis sistem operasi, ya kan, baru dia workplace. Nah, workplace ini seperti MS Office. Jadi dia software untuk pekerjaan. Ada lagi dia editing, ya kan, editing banyak. Baru dia ada lagi nanti namanya itu programming. Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk games. Berikutnya itu ada namanya itu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras ini artinya dia bisa kita sentuh, kita pegang. Sementara sistem operasi itu cuma bisa kita gunakan, ya. SAR itu kan ada SAR jual software yang di CD. Ya, itu kan CD kan sebagai media untuk penginstalannya. Sementara dia tidak bisa dipegang, tapi kalau hardware itu bisa dipegang. Nah, hardware itu contohnya itu ya kayak mouse, keyboard, desktop, dan yang lainnya. Di sini juga terbagi lagi, nak, menjadi beberapa bagian. Biasanya itu ada input. Contohnya itu kayak mouse, keyboard, DLL, dan lain-lain. Ada proses, RAM, Random Access Memory, dan ROM.
Itu proses ya. Jadi RAM ini fungsinya untuk sebagai kinerja dari sebuah laptop ataupun komputer biar mudah digunakan. Outputnya itu keluaran ya, biasanya itu kayak layar desktop kan menampilkan keluaran, baru printer, baru ada namanya untuk suara itu apa namanya nak? Ya betul, speaker. Nah ini dia, dan sebenarnya masih banyak lagi sih pembagiannya. Yang terakhir itu namanya brainware. User ya. User ini banyak lagi pembagiannya anak. Ada dia admin, ada dia programmer, ada dia apa lagi coba kira-kira? Ya benar, YouTuber itu juga termasuk ya. Satu lagi editor ya. Ini sebenarnya user pengguna dari si komputer atau segala sesuatu yang berkaitan dengan si komputernya sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, dari tiga ini tadi, inilah menjadi fondasi dari sistem atau perangkat komputer yang wajib satu sama lain berperan untuk bisa membuat sebuah komputer ataupun laptop berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang tugasnya sederhana. Dari tampilan ini tadi atau yang saya kasih tahu, coba kembangkan materinya. Kira-kira software itu apa sih menurut versi kamu? Baru yang termasuk kategori perangkat lunak, perangkat keras, user. Jelaskan lagi fungsi-fungsinya. Ya, admin itu apa fungsinya? Programming itu apa fungsinya? YouTuber itu apa fungsinya? Jelaskan lagi lebih spesifik dalam sebuah buku catatan. Nanti tulis saja catatannya. Kalau sudah selesai, silakan difoto, kirim ke link yang akan saya kirim nanti ke grup kelasnya. Dan di paling bawah buat itu nanti buat 2 pertanyaan yang ingin kamu tanyakan tentang materi kita hari ini. Nah, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Sukses untuk semuanya. Salam sehat, salam semangat. Secara kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.